Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Marilah kita memasuki masa perenungan kita dan kita akan membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan penuh kasih, ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang boleh menjamah hati kami agar kami bisa terus hidup dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih dan kami mau serahkan pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Ibu Bapak Saudara, ketika ada seseorang yang dekat sekali dengan kita, dia tiba-tiba berkata, gimana ya kalau suatu saat aku meninggal karena kecelakaan misalnya? Atau gimana ya kalau dalam waktu dekat, aku nggak akan lagi sama-sama kalian. Respons kita biasanya adalah, "Hush, jangan ngomong gitu ah. Ingat, kata-kata adalah doa." Mungkin kita akan merasa panik ketika orang yang kita sayangi justru berkata-kata hal yang sangat tidak menyenangkan. Ibu Bapak Saudara, itulah yang mungkin dirasakan oleh para murid saat itu. Mari kita bayangkan perasaan para murid ketika guru yang mereka sayangi, guru yang mereka teladani justru bilang ke mereka kalau saya akan meninggalkan kalian, saya akan diserahkan kepada imam-imam, dan saya akan mati, disesah, diludahi, dipukul, dihina. Semua perkataan yang gak menyenangkan itu masuk ke dalam pikiran para murid. Ibu Bapak, bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat mengganggu? Bukankah ini menjadi sesuatu yang sangat membebani perasaan para murid? Mari kita coba melihat dari perspektif para murid ketika Yesus mengatakan dan memberitahukan tentang kematiannya. Bukankah para murid jadi sangat takut, jadi sangat merasa kalau ini tidak benar, ini tidak akan terjadi padamu guru. Jadi wajar Ibu Bapak ketika para murid tidak menerima realitas itu. Injil kita, Injil yang Lukas justru menyatakan bahwa para murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan dan itu wajar, sangat wajar. Para murid menolak realitas itu karena mereka merasa bukan inilah yang seharusnya terjadi pada guru kami. Injil Markus kita menjelaskan lebih lanjut bahwa ternyata sebelum Yesus memberitakan untuk ketiga kalinya, para murid sudah keburu takut duluan. Mereka sudah merasa cemas, mereka merasa takut. Pertanyaannya, kenapa mereka takut? Ibu Bapak Saudara, kalau kita telusuri dari Markus sejak perikopnya yang pertama, kita melihat bahwa Yesus justru menyatakan atau mengajarkan hal-hal yang sangat mungkin menuai perdebatan dalam tanda petik. Yesus mengajarkan perihal perceraian dan menyebutkan bahwa Musa sudah menetapkan aturannya. Bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lalu dia kemudian merangkul anak-anak, sesuatu yang sangat tidak biasa masa itu. Lalu setelah itu dia mengajarkan bahwa orang kaya
sukar masuk kerajaan Allah. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat meresahkan. Karena Yesus mengajarkan bahwa orang yang berlimpah dengan harta tapi tidak mau berbagi, itu adalah orang-orang yang sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu setelah itu, dia mengajarkan bahwa upah mengikuti Yesus adalah berlipat-lipat kali mendapatkan orang-orang yang dicintai lebih dari apa yang ia dapatkan di bumi. Secara langsung Yesus mengajarkan untuk mengikuti dia, bukan? Ini jadi sesuatu yang problematis, Ibu Bapak. Ketika para murid merasa takut bahwa gurunya justru akan menuai perdebatan, di titik itulah Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya tentang kematiannya. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita coba lihat bagaimana perasaan mereka. Mereka takut, lalu dapat pemberitahuan kematian. Bukankah mereka menjadi semakin takut? Jadi wajar ketika mereka menolak realitas penderitaan Kristus. Karena toh pada akhirnya mereka kemudian berubah setelah kebangkitannya. Saudaraku, marilah kita coba refleksikan ke dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali kita ada di posisi para murid? Bukankah kita seringkali menolak penderitaan itu sendiri? Menolak penderitaan Kristus, menolak penderitaan kita. Bukankah kita seringkali tidak merasa bahwa, aku harusnya nggak ada, aku harusnya tidak semenderita ini. Tapi Ibu, Bapak, Saudara, refleksi kita akan Injil Markus kali ini justru mengajak kita untuk menyesap sedikit dari kepahitan yang dirasakan Yesus. Ibu, Bapak, Saudara, buat para pecinta kopi, kopi pahit yang tanpa tambahan apapun biasanya jadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat merilekskan. Secangkir kopi pahit buat para pecinta kopi itu jadi sesuatu yang membuat dirinya rileks, membuat dirinya merasa bahwa kehidupan itu memang ada pahitnya. Di sebuah film namanya Filosofi Kopi, seorang aktor ini menyatakan bahwa justru dalam kepahitan kopi itulah kita bisa merasakan manisnya. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku? Bukankah dalam kepahitan yang begitu mendalam, kita bisa merasakan manisnya kasih Tuhan? Bukankah justru dalam kerisauan yang amat dalam, kita bisa merasakan bahwa kasih Tuhan selalu menaungi kita? Menerima realitas penderitaan kita, berarti kita rela untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Terimalah penderitaan itu, saudaraku. Terimalah betapa menyesakannya hal-hal yang membuat kita sakit hati sebagai bagian dari penderitaan Kristus. Karena menerima penderitaan kita adalah bentuk solidaritas kita akan penyaliban Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang mengajarkan kami untuk setia dalam penderitaan, ajarkanlah kami untuk menerima penderitaan itu, untuk menyesap secangkir kopi pahit dari cawanmu. Ajarkanlah kami ya Kristus, agar kami tetap teguh menjalani setiap langkah yang penuh dengan kerumitan dan juga rasa manis. Kami mau agar kami bersolider dalam penderitaan yang Kristus alami. Binalah kami, bimbinglah kami untuk menyesap kepahitan hidup kami. Amin.